Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Artificial and Facts. Oke, kita ketemu lagi nih buat belajar bareng-bareng. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang mengevaluasi persamaan regresi berganda. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Banyak statistika dan metode statistik yang digunakan untuk menilai hubungan antara variabel terikat dengan lebih dari satu variabel bebas. Langkah awal yang dilakukan adalah menuliskan hubungan antar variabel tersebut dalam bentuk persamaan regresi berganda. Langkah berikutnya melalui informasi pada tabel ANOVA untuk menilai tingkat kesesuaian antara persamaan tersebut dengan data yang ada. Nah, sekarang kita masuk dalam tabel ANOVA. Analisis statistik persamaan regresi berganda yang dirangkum dalam tabel ANOVA. Total variasi variabel terikat Y terbagi menjadi dua komponen. Yang pertama, regresi atau variasi Y yang dijelaskan oleh seluruh variabel bebas. Dan yang kedua, kesalahan atau residu atau variasi yang tidak dijelaskan oleh Y. Kedua kategori tersebut diketahui pada kolom pertama tabel ANOVA di bawah ini. Kolom berjudul DF atau Degree of Freedom mengacu pada derajat kebebasan yang terkait dengan setiap kategori. Total jumlah derajat kebebasan adalah N-1. Jumlah derajat kebebasan teregresi sama dengan jumlah variabel bebas di dalam persamaan regresi berganda. Derajat kebebasan regresi diberi lambang K. Jumlah derajat kebebasan terkait dengan komponen kesalahan yang sama dengan total derajat kebebasan dikurangi derajat kebebasan regresi. Di dalam regresi berganda, derajat kebebasannya adalah N dikurang di dalam tanda kurung K ditambah dengan 1. Istilah SS yang terletak di tengah-tengah tabel ANOVA mengacu pada jumlah kuadratnya. Perhatikan bahwa terdapat penjumlahan kuadrat untuk setiap sumber variasinya. Kolom jumlah kuadrat menunjukkan jumlah variasi yang melekat pada masing-masing sumbernya. Total variasi variabel terikat Y diringkas dalam SS total. Kalian perlu memperhatikan bahwa SS total hanyalah pembilang dari persamaan yang biasa digunakan untuk menghitung segala jenis variasi. Dengan kata lain, jumlah kuadrat deviasi rata-ratanya. Seperti yang tertera di layar, cara menghitung nilai sum of square atau SS total adalah total jumlah kuadrat sama dengan SS total sama dengan sigma dalam tanda kurung Y dikurangi Y bar kuadrat. Nah, seperti yang disajikan sebelumnya, total jumlah kuadrat merupakan penjumlahan dari jumlah kuadrat residu dan regresi. Jumlah kuadrat regresi merupakan penjumlahan kuadrat dari selisih antara nilai perkiraan atau taksirannya Y cap dengan keseluruhan rata-rata Y. Seperti yang tertera di layar, jumlah kuadrat regresi diperoleh dari persamaan jumlah kuadrat regresi sama dengan SSR sama dengan sigma dalam tanda kurung Y cap dikurangi Y bar kuadrat. Jumlah kuadrat regresi merupakan penjumlahan kuadrat dari selisih antara nilai variabel terikat yang diamati Y dengan nilai perkiraan atau taksirannya yang sesuai Y cap. Kalian harus perhatikan bahwa selisihnya
merupakan nilai kesalahan perkiraan atau peramalan variabel terikat dalam persamaan regresi berganda. Nilainya dihitung dengan persamaan jumlah kuadrat kesalahan atau residu sama dengan SSE sama dengan sigma dalam tanda kurung Y dikurangi Y cap kuadrat. Nah, pada saat ini kita akan memasukkan data ke dalam SPSS yang dimana data ini diambil dari Badan Pusat Statistik. Pindahkan data dari data view ke variable view. Setelah itu tekan analyze, lalu descriptive statistik, lalu frequencies. Lalu klik tanda panah dan tekan statistik. Lalu tindih centang untuk semuanya. Setelah itu tekan continue. Lalu tekan OK dan hasilnya akan keluar. Sekarang kita masuk pada kesalahan standar estimasi berganda. Kita perlu ingat kembali bahwa kesalahan standar estimasi dapat disejajarkan dengan standar deviasi. Kesalahan standar estimasi berganda dapat dihitung dengan persamaan seperti yang telah tertera di layar. Dengan keterangan Y sama dengan pengamatan aktual, Y cap sama dengan nilai perkiraan yang dihitung melalui persamaan regresi. N sama dengan jumlah pengamatan dalam sampel, K sama dengan jumlah variabel bebas, dan SSR sama dengan jumlah kuadrat residu dari tabel ANOVA. Masih terdapat lebih banyak informasi di dalam tabel ANOVA yang dapat digunakan untuk menghitung kesalahan standar estimasi berganda. Kolom berikutnya yang perlu ditambahkan dalam tabel ANOVA diberi nama MS atau kuadrat rata-rata. Pada sumber variasi regresi dan residu, kuadrat rata-ratanya dihitung dari jumlah kuadratnya dibagi dengan derajat kebebasan yang sesuai. Pada kasus kesalahan standar rata-rata berganda, kesalahan standar estimasi berganda merupakan akar dari kuadrat rata-rata residunya. Nah, pada slide sebelumnya kita sudah mendapatkan nilainya nih, yaitu sebesar $51,5. Terus bagaimana sih mengartikan nilai kesalahan standar estimasi hingga mendapat sebesar 51,05? Nilai ini merupakan kesalahan umum ketika kita menggunakan persamaan tersebut untuk menaksiri biayanya. Dengan ukuran sebaran yang serupa, kesalahan standar berganda yang lebih kecil menunjukkan persamaan taksiran yang lebih baik atau lebih efektif. Selanjutnya, mari kita perhatikan koefisien determinasi bergandanya. Kita ingat kembali mengenai koefisien determinasi yang diartikan sebagai persen variasi variabel terikat yang dijelaskan atau diperhitungkan oleh variabel bebas. Dalam kasus regresi berganda, pengertiannya diperluas sebagai yang tertera di layar. Koefisien determinasi berganda, persen variasi variabel terikat Y, yang dijelaskan oleh sekelompok variabel bebas X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan XK. Ciri-ciri koefisien determinasi berganda antara lain yang pertama, dilambangkan dengan huruf kapital R kuadrat. Dengan kata lain, ditulis dengan R pangkat 2 karena berperilaku seperti koefisien korelasi kuadrat. Yang kedua, berkisar dari 0 hingga 1. Nilai yang mendekati 0 menunjukkan hubungan lemah antara sekelompok variabel bebas dengan variabel terikatnya. Nilai mendekati 1 menunjukkan hubungan yang kuat. Yang ketiga, tidak dapat bernilai negatif. Sembarang angka yang dikuadratkan atau dipangkatkan 2 tidak bisa bernilai negatif. Yang keempat, mudah untuk ditafsirkan. Karena R kuadrat merupakan nilai di antara 0 dan 1, maka mudah untuk ditafsirkan, dibandingkan, dan dipahami.
Koefisien determinasi dapat dihitung melalui informasi yang diperoleh pada tabel ANOVA. Amati kolom jumlah kuadratnya yang diberi nama SS pada keluaran Excel dan gunakan jumlah kuadrat regresi SSR lalu bagi dengan total jumlah kuadrat SS total. Menggunakan kuadrat jumlah residu dan totalnya dari tabel ANOVA, kita dapat menggunakan persamaan 14 dikurang 3 untuk menghitung koefisien determinasi bergandanya. Oke, kita sudah mendapatkan nilainya nih dengan menggunakan persamaan 14 dikurang 3 dan hasilnya 0,804. Terus, bagaimana sih kita menafsirkan nilai ini? Kita menyimpulkan bahwa variabel bebasnya menjelaskan atau menunjukkan 80,4% variasi biaya pemanas. Dengan kata lain, 19,6% variasinya adalah akibat dari sumber-sumber lain, misalnya kesalahan acak atau variabel yang tidak termasuk di dalam analisis. Dari tabel ANOVA, nilai 19,6% merupakan jumlah kuadrat kesalahan dibagi dengan total jumlah kuadratnya. Mengingat bahwa SSR ditambah dengan SSE sama dengan SS total, hubungan pada persamaan berikut ini adalah benar. 1 dikurangi R kuadrat sama dengan 1 dikurangi SSR per SS total sama dengan SSE per SS total sama dengan 41,695 per 212,916 yang hasil akhirnya ialah 0,196. Oke, kita masuk pada pembahasan terakhir di video kita kali ini ialah koefisien determinasi yang disesuaikan. Jumlah variabel bebas pada persamaan regresi berganda membuat koefisien determinasinya membesar. Setiap variabel bebas baru menyebabkan taksirannya lebih akurat, yakni pada gilirannya membuat SSE mengecil dan SSR membesar. Oleh karena itu, nilai R kuadrat yang meningkat hanya karena total jumlah variabel bebas dan bukan karena tambahan variabel bebas merupakan penaksir yang baik atas variabel terikat. Faktanya, jika jumlah variabel K dan ukuran sampel N bernilai sama, koefisien determinasinya adalah 1,0. Praktiknya, situasi ini langka dan juga akan dipertanyakan secara etis. Guna mengimbangi pengaruh bahwa jumlah variabel bebas memiliki koefisien determinasi berganda, paket perangkat lunak statistik menggunakan koefisien determinasi berganda yang disesuaikan. Kesalahan dan total kuadrat kesalahan dibagi dengan derajat kebebasannya. Perhatikan terutama pada derajat kebebasan untuk kesalahan jumlah kuadrat yang melibatkan K atau jumlah variabel bebas. Pada perhitungan di atas, kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu 0,77. Jika R kuadrat 0,80 dibandingkan dengan R kuadrat yang disesuaikan 0,77, selisihnya pada kasus ini sedikit. Oke teman-teman, sekian dari pembahasan materi mengevaluasi persamaan regresi berganda kali ini. Jangan lupa untuk terus support channel Artificial and Facts dengan cara subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan notifikasi kalian untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Artificial and Facts. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!